Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca kitab Yakobus pasal yang keempat. Demikian. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun, anugerah yang telah diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, janganlah saling menfitnah. Siapa yang menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, engkau bukanlah pelaku hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu? Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal 4 ini ada beberapa poin yang perlu kita renungkan untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Yang pertama, soal bertengkar. Hampir setiap kita, bahkan semua kita, pernah yang namanya bertengkar. Ya, entah itu di tengah keluarga, di tengah relasi kita di pekerjaan, usaha, lingkungan, bahkan persekutuan. Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa sumber dari pertengkaran itu adalah hawa nafsu, keinginan yang tidak terpenuhi, iri hati, keinginan yang tidak dituruti, saling fitnah, dan menghakimi. Oleh karena itu, hati-hatilah ketika kita bertengkar dan cepatlah menyadari akar dari persoalan pertengkaran itu, sehingga segera diatasi dan bisa diselesaikan, supaya tidak membuahkan perbuatan dosa. Poin yang kedua adalah tentang doa. Doa ternyata bukan sesuatu yang gampang, seperti yang banyak orang katakan. Doa itu gampang, apalagi dalam kekristenan tinggal ngomong saja. Begitu banyak orang mengatakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunggu dulu. Yakobus mengingatkan bahwa doa itu tidak asal bicara, karena harus disertai dengan hati yang murni, hati yang benar, dan motivasi yang benar. Karena jika kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, namun hati kita, motivasi kita tidak benar, maka doa itu menjadi sia-sia atau tidak ada faedahnya. Karena itu mari kita terus belajar berdoa dengan benar, yang termotivasi, yang didasari dengan hati yang benar. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, setiap hari kita membuat rencana, mulai dari bangun tidur, apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita melakukannya. Di tengah keluarga ada begitu banyak rencana-rencana yang dibuat. Demikian juga di tengah pekerjaan, usaha, dan juga masa depan. Setiap orang memiliki rencana. Semua itu baik. Namun, sebaik apapun rencana yang kita buat, tanpa seizin Tuhan tidak akan berhasil. Karena itu, dalam setiap perencanaan yang kita buat, jangan lupa melibatkan Tuhan, supaya Tuhan mengizinkan setiap rencana kita boleh berhasil. Mari kita terus melibatkan Tuhan dengan benar dalam setiap gumul juang kita. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami untuk bersikap dengan benar ketika kami bertengkar dengan siapapun, supaya kami segera berdamai. Bantu kami untuk berdoa dengan benar, agar doa kami tidak menjadi sia-sia. Bantu kami untuk terus melibatkan Engkau dalam setiap perencanaan hidup kami. Kami mohon anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.